merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang sangat luas sekali wawasan keilmuannya, akidahnya, akhlaknya yang sangat mengagumkan, serta pemikirannya dalam khazanah Islam yang sangat begitu menakjubkan. Ibnul Qayyim menuntut ilmu di usia dini, tepatnya sebelum usia 7 tahun. Itu bisa diketahui dengan membandingkan tahun kelahirannya 691 Hijriah dan tahun kewafatannya sejumlah gurunya seperti Abdul Abbas Ahmad Abdurrahman Al-Maqdisi yang populer dengan sebutan Ibnu Syihab Al-Abir, wafat pada tahun 697 Hijriah. Berikut kita masuk pada pembahasan mengenai pendidikan agama Islam menurut Ibnul Qayyim. Hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Ibnul Qayyim memaparkan pemikiran mengenai pendidikan Islam ketika sedang mengomentari tafsiran Ibnu Abbas terhadap kata Rabbani yang ditafsirkan dengan makna tarbiyah. Beliau berkata, tafsiran Ibnu Abbas ini dikarenakan bahwa kata Rabbani itu pemecahan dari kata tarbiyah yang artinya adalah mendidik manusia dengan ilmu sebagaimana bapak mendidik anaknya. Yang berikut, hakikat pendidikan Islam menurut Ibnul Qayyim menyangkut dua hal, yaitu tarbiyah qalb atau pendidikan hati dan tarbiyah badan secara sekaligus. Dan Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang tata cara mentarbiyakan hati dan badan. Beliau berkata, antara hati dan badan sama-sama membutuhkan kata tarbiyah. Keduanya harus ditumbuh kembangkan sehingga mampu tumbuh dengan baik dan sempurna. Dan definisi yang dinyatakan beliau juga mencangkup dua makna, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan ilmu seseorang, yaitu sebuah pendidikan yang dilakukan seseorang terhadap ilmunya agar ilmu tersebut menjadi sempurna dan menyatu dalam dirinya. Di samping itu pula agar ilmu tersebut terus bertambah. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pendidikan menurut Ibnul Qayyim. Yang pertama, adab jismiyah atau tujuan yang berkaitan dengan badan. Maksudnya untuk menjaga kesehatan badan anak didik sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ibnul Qayyim kepada orang tua. Dan yang kedua, adab akhlakiyah atau tujuan yang berkaitan dengan pembinaan akhlak. Menurut Ibnul Qayyim, kebahagiaan akan bisa diraih dengan terhiasinya diri dengan akhlak mulia dan terjauhkannya diri dari akhlak buruk. Dan yang ketiga, adab fikriyah atau tujuan yang berkaitan dengan pembinaan akal. Pendidikan yang baik adalah tujuan untuk membina dan menjaga anak dan pemikiran anak didiknya. Dan yang keempat, adab maslakiyah atau tujuan yang berkaitan dengan skill. Dalam pandangan Ibnul Qayyim, pendidikan harus memiliki tujuan menyikap bakat dan keahlian atau skill yang tersimpan dalam diri seorang anak. Selanjutnya, strategi pendidikan Islam menurut Ibnul Qayyim. Yang pertama, al-manhaj. Ibnul Qayyim dalam orientasi pendidikannya bertujuan menghancurkan madhab yang berdiri di atas praduga yang tidak benar dan khayalan semu yang dibangun di atas dan bid'ah dan kesehatan. Dan yang kedua, adab-adab murabi atau pendidik. Menurut Ibnul Qayyim, ada beberapa sifat yang harus diterapkan pendidik untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang keempat, adab-adab belajar. Ilmu sangatlah penting, namun untuk meraih ilmu yang dicarinya, pelajar harus memiliki adab dan akhlak untuk mencapai kesuksesan dalam menuntut ilmu. Dan sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.